Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 4 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu mertua Simon ini juga demam parah ya, demam keras ya, yang mungkin seperti COVID sekarang ya, nggak panas tinggi. Ya, untunglah Yesus ada ya, dengan mudahnya ya, karena Yesus adalah Tuhan ya. Kembali lagi, Injil itu isinya melulu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini dia, banyak ya. Yesus hanya berdiri di sisi ibu mertua Simon Petrus ini ya. Ini masih terbaring, ini dibangunkan sedikit ya. Diangkat sedikit lalu mencium tangan Yesus setelah sembuh ini ya. Yesus hanya menghardiknya. Yesus berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Dan seketika itu penyakit itu pun meninggalkan dia ya. Jadi langsung saat itu juga ya. Dokter mana ya yang bisa menyembuhkan saat itu juga ya. Dengan perbedaan detik aja ya, 1 detik ke setengah detik sembuh. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Coba mana ada? Mau cari alasan apa lagi ya? Mau mengelak apa lagi ya? Yesus adalah Tuhan. Cuma Tuhan sendiri yang bisa melakukan hal-hal yang ajaib seperti ini ya. Dan hasilnya itu permanen ya, nggak pakai tipu-tipu ya, tidak ada rekayasa ya. Kok zaman sekarang ini kan banyak rekayasa ya. Zaman sekarang itu banyak rekayasa ya. Mereka sering memberikan kesaksian palsu ya. Jadi hati-hati ya. Kalau ikut Yesus kita tidak sia-sia ya. Yesus layak mendapatkan kepercayaan kita. Iman kepada Yesus tidak sia-sia. Lalu menjelang malam terbenam, banyak orang-orang juga yang membawa orang-orang sakit ya, berbagai macam penyakit ya. Yesus hanya meletakkan tangannya atas mereka dan menyembuhkan mereka. Dan ada juga yang kerasukan ya. Kemudian setan-setan itu keluar sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Ya, tapi Yesus tidak mengizinkan setan-setan itu berbicara. Ya, sebab setan-setan itu tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Lihat ini. Lihat ini. Yesus adalah Mesias ya. Siapa yang tahu Yesus adalah Mesias? Siapa yang lebih tahu lagi ya? Makhluk-makhluk jahat pun mengerti Yesus adalah Mesias ya. Karena mereka adalah roh, bisa melihat dari sisi manusia Yesus itu, setan itu bisa melihat di dalamnya bahwa itu adalah Tuhan. Jadi setan itu mengatakan, "Engkau adalah anak Allah" ya. Jadi setan ini maksudnya berteriak, "Engkau adalah anak Allah" supaya menjigal Yesus ya. Supaya nanti mempersulit Yesus karena ternyata itu anak Allah. Lalu macam-macam bisa terjadi kerusuhan, ya, macam-macam lah. Lalu atau bisa terjadi juga orang-orang makin banyak datang. Pokoknya nanti Yesus bisa repot ya. Makanya Yesus tidak mau itu. Tidak boleh. Nanti orang datang kepada Yesus hanya untuk mencari kesembuhan tok. Padahal tidak itu tujuannya. Tujuannya adalah Yesus ingin kesembuhan
jiwa kita yang utama ya, jiwa kita disembuhkan, yaitu dari dosa. Kalau kita berdosa itu jiwa kita sakit. Itu yang utama yang Yesus ingin sembuhkan ya, kesembuhan jiwa kita ya. Dilahirkan kembali, hidup dalam roh. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan inspirasi dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop terakhir dari Injil Lukas bab 4. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.